Ini buat yang punya Pajero perhatian juga ya, coba aja dilihat di masing-masing bawahnya itu, karena dari walaupun kita ke bengkel resmi nggak dikasih tahu nih bahwa kalau pas ganti oli ada mulai karat di mana di sasisnya gitu. Oke guys, ini udah terbuka covernya ya. Ini yang paling banyak nih yang belakang nih, yang plastik ada 8 baut. Nah, ini kayaknya baut 17 nih untuk apa tappingnya ya, untuk mengeluarkan apa olinya. Nah, di depan situ nanti kita lihat ya filter untuk olinya. Terus ya, ini satu suspek aja ya, bahwa di sini ada lubang AC guys. Nah, ini adalah lubang pembuangan AC ya, air. Nah, terus kami lihat atau saya lihat ya, ini saya lihat kok banyak karat di sini ya. Nah, ini nih. Ini kok berkarat nih di sasis sini ya. Nah, possibility atau kemungkinannya itu air AC jatuh ya pada saat berkendaraan, dan ini selalu basah. Jadi pada saat jalan kan dia akan terhembus tuh air-airnya ya. Nah, ini juga bisa dilihat guys. Ini juga kok mulai karat ya ini nih. Nah, ini nih. Tuh. Di sepanjang sasis ini mulai muncul. Nah, yang parah di sini di bagian bawah nih. Nah, ini kita harus bersihkan lagi ya. Nah, nanti kita cat ulang lah dengan apa fling coat. Nah, kayaknya ini AC. Ini buat yang punya Pajero perhatian juga ya. Coba aja dilihat di masing-masing bawahnya itu. Karena dari walaupun kita ke bengkel resmi nggak dikasih tahu nih bahwa kalau pas ganti oli ada mulai karat di mana di sasisnya gitu. Nah, ini nanti kita akan kasih selang lebih panjang lagi ya, supaya dia nggak jatuh di cover plastik ini dan akhirnya menyebar gitu ke sasis ini pada saat kita sedang berjalan ya. Oke ya, alhamdulillah malah dengan begini kita bisa tahu ya kondisi mobil kita. Tadinya kita ya pikir semuanya baik-baik aja, ternyata keropos mulai terjadi nih apa karat-karat mulai muncul. Nah, itu ya, jadi ya kita coba perbaiki juga lah si Sylvie ini. Oke guys, nah filter olinya sendiri ini sebenarnya ada di depan ya untuk Pajero nih, di bawah radiator atau di bawah fan belt itu ya. Ini kecil aja. Ini kodenya 1230A ya, 182. Nah, ini dia filternya. Nanti kita tinggal buka aja nih, kayaknya space-nya cukup banyak ya. Nah, ini seharusnya dengan tangan aja bisa terbuka dia. Tapi masih keras dengan satu tangan. Ya, kalau misalnya memang apa untuk ngencengin itu hanya dengan kekuatan tangan ya. Oke, kita lanjutkan untuk ke penggantian oli dan filternya ya guys. Ini udah terbuka semua, udah siap. Sama mungkin satu pekerjaan lagi tambahan, yaitu dia untuk membersihkan karat kita dengan brush, wire brush ya, sikat kawat itu. Nah, terus kita cat ulang aja dikit guys. Ini kita coba buka ya tab olinya nih dengan kunci 17 ya. Nah, kita menggunakan soket. Oh, keras. Nah, ini udah terbuka ya guys. Ini siap kita tampung, tapi yang di atas lubang pengisiannya jangan dibuka dulu supaya nggak terlalu deres ininya apa jatuhnya oli ya. Oke, nah itu dia guys, kayak besi. nah biarkan aja dia mengalir ya. Oke guys, setelah kita yakinkan ya bahwa tidak ada lagi oil yang menetes dari tapping point untuk lubang pembuangan ya oli, dengan kondisi tutup atas sudah dibuka. Nah, kita bisa melanjutkan untuk membuka filternya ya guys. Oke, ini kelihatannya sudah semakin sedikit, tapi kita tunggu aja terus, baru kita buka untuk filternya ya. Oke guys, nah setelah semuanya oli mengalir dari tapping ya, nah ini kita harus membuka juga nih yang dari filter ya. Nah, ini dia
Kan memang kelihatannya teman-teman harus memiliki ini apa alat pembuka filter ya. Nah itu dia, karena masih ada aliran juga di sini. Nah, ini kita tampung juga di sini. Oke, akhirnya terlepas juga ya ini filter lamanya nih ya. Filter lamanya terlepas, kita ganti dengan filter yang baru ya guys. Nah ini kodenya 1230A182. Ini kecil aja nih filternya nih. Oke, ternyata masih lumayan juga, mungkin ada setengah liter ya yang ada di dalam filter yang lamanya nih. Oke, kita langsung ganti ya. Ini cukup hand tighten aja ya, nggak usah yang keras-keras, karena itu tadi keras sekali, walaupun pakai alat juga tuh nggak bisa ya, sehingga kita harus pakai kunci-kunci yang lain untuk membuka. Nah ini tuh jadi penyok-penyok tuh ya. Ini padahal saya ganti di oli sebelumnya deh, di Mitsubishi juga nih. Nah itu jadi nggak tahu kenapa dibuatnya keras sekali ya. Kalau itu teknisi Mitsubishi itu. Nah seharusnya ini hand tighten aja, jadinya dengan kekuatan tangan aja nih. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya guys. Ya sebagai tambahan informasi aja ya, bahwa oli ini nggak terisi full ya, tapi kalau dilihat dia tuh hanya sampai sini guys. Nah disinilah batas 4 liternya ya. Ya saya nggak tahu lah ini, karena nggak ada indikator. Biasanya kan ada nih berapa liter ya di sininya nih untuk mengindikasikan volumenya, tapi nggak, ini sampai sini aja, jadi nggak terisi full semua. Nah ini sampai sini nih. Oke ya, mudah-mudahan dengan dua itu cukup ya, 4 liter satu jerigennya nih. Jadi semuanya total 8, dan saya seharusnya memiliki lebih untuk spare. Oke, sebelum kita pasang, kita yakinkan ya bahwa ini benar-benar bersih guys. Dia punya threadnya ya, ulir pengikat, dan juga untuk peletakan o-ringnya ini nih. Jadi yang bersentuhan sama o-ring, nah ini pastikan tidak ada debu-debu yang menempel ya. Nah ini dia. Oke, iya ya, kelihatan udah bersih guys. Nah tinggal kita pasang. Oke, kita pasang guys. Nah ini juga tadi yang bagian metalnya saya lapisi juga dengan oli ya. Nah udah, tinggal gini aja kita kencengin, hand tight ya, sekali lagi hand tight sampai benar-benar tangan tidak bisa memutar lagi. Nah itu sebenarnya udah cukup. Oke, ini karena licin, ini perlu dibersihkan dulu sehingga nanti saya bisa perkeras lagi. Oke guys, nah ini kan kita beli dua ini ya, jerigen nih. Nah jadi nggak ada salahnya juga ini, mungkin akan berlebih nanti ya, karena kita butuh hanya 7 liter. Nah kita untuk membilas, jadi dalam keadaan tapping plugnya itu, atau drain plugnya ya masih terbuka. Nah kita coba tuangkan aja nih yang kira-kira lebihnya dari oli yang kita beli ya, oli yang baru ini, sehingga nanti bisa terdrain gitu, bisa membawa lagi deposit yang masih berada di mesin ya. Nah gitu. Oke, kita lihat ya di bawah apakah olinya masih kotor atau bersih. Kalau kotor ya berarti bermanfaat juga nih, membawa sisa-sisa oli lama. Oke, ternyata dia membawa oli-oli hitam juga ya guys. Jadi nih bermanfaat juga nih sisa-sisa olinya itu untuk membawa lagi sisa-sisa oli yang kotor yang dari mesin ya. Ini hanya cukup setengah liter aja ya, untuk meyakinkan bahwa jadi memang terbilas nih, terbawa lagi lah sedikitnya oli-oli yang masih tersisa kotor di dalam mesin. Ya teman-teman ya, ini saya udah bersihkan ya baut drain atau plug untuk
drain ya oli tadi. Nah ini nggak ada salahnya juga nih kita lapisi dengan slow tip ya, jadi PVC itu. Nah ini untuk menghindari lah kalau kita tuh nanti masih temukan kebocoran dan over tighten jadinya, karena memang penghambat kebocorannya ada dari ulir-ulirnya sendiri ya. Meskipun ada ring, ini walaupun dikencangin sekencang apapun, karena ring ini akan merapat antara boltnya nih ya, boltnya ini yang saya pegang ini. Nah ini dengan metal gitu. Jadi di ulir ini juga nggak sampai atas, karena atas kemungkinan akan masuk ke karter ya. Jadi hanya untuk cukup di bagian bawah dan setengahnya aja untuk menghambat oli keluar gitu, merembes. Nah sekarang plug sudah terpasang. Nah kita tinggal menambah ininya aja ya, olinya. Jadi ini oli baru kita buka. Tadi sama seperti yang satunya, masih segel. Nah terus juga dilapisi dengan aluminium nih ya, timah atau aluminium. Oke, yakinkan ini pembukaannya rapih ya, supaya tidak ada yang terikut nih nanti di bekas kotoran-kotoran atau dari tutup segel ini ya. Nah itu yakinkan bahwa ini benar-benar rapih ya. Oke, karena kalau ada kotoran masuk ini bisa menjadi problem sendiri nih di dalam mesin yang kita nggak ketahui ya. Nah itu. Oke, kelihatannya nggak ada benda-benda yang terlepas lagi ya di sini. Kita rapikan benar-benar bersih. Oke, kita mulai isi ya. Oke. Jadi corong kita siapkan ya. Ini corong bisa dibuat dari apa aja ya guys, dari tutup air mineral 1 liter juga bisa, yang penting ininya agak kecil. Nah ini kebetulan saya buat dari botol cairan pembersih yang saya udah cuci ya. Nah itu oke, saya ambil ini. Oke, kita masukkan 4 liter pertama ya guys. Nah, ini 4 liter pertama. Oke. Oke, ini sudah masuk sekitar 6 liter ya. Kalau satu jerigennya itu 4 liter ya guys. Jadi ini masih ada sisa nih di dalam nih, masih sekitar ya 2 literan ya, 2 liter kurang lah ya. Nah itu mungkin nggak kelihatan ya. Oke, terus kemudian kita cek ya, nah, dipsticknya nih. Nah, tadi saya udah bersihkan sebelumnya. Nah ini, wah belum terlihat ya levelnya nih, belum terlihat level oli yang masuk ya, mungkin masih kurang, tapi atau masih di atas. Kita tunggu aja sejenak ya. Ini coba kita masukkan lagi. Ya masih belum ada ya, 6 liter padahal nih. Oke, masih kosong ya, kita coba tunggulah biar dia turun dulu olinya nih ya. Setelah kita tunggu 10 menit juga kelihatannya masih sama, olinya belum naik ke dipsticknya ini ya, indikatornya nggak ada. Jadi kita tambah lagi seliter ya. Oke, udah kita tambah seliter juga. Jadi ini oli sudah habis semua ya, udah habis semua dengan 2 jerigen ini 4 liter ya isinya. Kalau satu jerigen 4 liter berarti 8. Nah tadi kita pakai segini juga sekitar ya, untuk flashing tadi. Nah inilah sisanya nih ya, sisanya tinggal ya mungkin setengah liter. Jadi bener 7 liter ya pada saat penggantian Pajero Sport ini. Dengan mengganti filter itu butuh 7 liter. Jadi teman-teman yang ingin mengganti oli Pajero Sport, siapkan jangan hanya 1 tapi 2 ya. 2 ini udah pas banget lah gitu.
Oke, ini tinggal kita tutup lagi ya, tapi ini karena kotor nih, kita akan cuci dulu lah sebentar. Oke, ini kita sudah bersihkan ya. Untuk teman-teman yang mencuci ini, pastikan ya bagian dalam juga bebas dari air nih udah nih. Jadi kita pasang kembali ya. Oke, kita pasang kembali. Oke, kemudian kita kencengin aja. Hand tight juga ini. Tapi harus langsung kencang. Kita cek ya untuk dipstiknya lagi. Karena ada beberapa saat nih. Ya, itu udah mulai kelihatan ya guys, tandanya tuh. Nah, oli tadi dulu supaya nggak goyang. Nah, olinya udah ada nih di antara dua. Ini nggak kelihatan karena olinya masih bening ya. Nah, di sini nih. Nah, lihat bayang-bayang itu ya. Nah, itulah. Nah, itu kan kelihatan kan. Jadi pas memang 7 liter nih. Jadi pas di titik kedua ini dia udah full ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadinya selesai sudah ya proses penggantian oli untuk Pajero Sport 2016 sendiri ya. Jadi do it yourself. Ini waktu yang dibutuhkan sebenarnya cepat kalau untuk mengganti olinya, tapi persiapannya ya. Jadi sekitar 2 jam lah. Tadi saya membutuhkan waktu untuk dari menguras sampai mengisi kembali. Jadi kalau saya review ya aktivitas penggantian oli ini, yang dibutuhkan adalah satu kunci shock ya ukuran 12 atau kunci ring. Kunci shock dibutuhkan untuk mempercepat aja sebenarnya. Nah, terus extension shock yang sekitar 10 cm ini juga dibutuhkan untuk membuka baut yang di depan. Jadi untuk cover yang ini nih ya. Nah, bagian depan ini bautnya nih, ini perlu lebih panjang karena kalau yang pendek itu shock yang pendek nggak bisa. Terus kalau pakai kunci ring ya bisa, cuman lebih lama gitu. Bautnya cuma 4 untuk cover yang depan. Terus untuk yang paling banyak tuh yang di belakang 8. Oke, untuk sementara memang nah ini enaknya ya kalau kita ganti sendiri ya. Kita bisa nih membersihkan ini lagi nih. Ini nggak dipasang dulu di mobil itu nggak apa-apa ya. Malah bagus juga karena apa, kita bisa melihat yang tadi kita buka tuh filter ya. Terus plug drainnya itu, drain plugnya itu. Nah, kita bisa monitor beberapa jam apakah masih ada kebocoran atau enggak gitu ya. Jadi ya kita tunggu. Sebenarnya mobil ini udah siap pakai lagi, jadi bisa dijalankan. Nah, untuk jack stand sebenarnya itu dibutuhkan pada saat tempatnya nggak rata. Nah, jadi karena kebetulan di tempat saya ini garasinya agak menurun ya, jadi terpaksa saya harus mengganjal supaya lebih akurat nanti posisi engine-nya sendiri dalam keadaan datar gitu. Jadi bisa maksimal dalam menguras, dan dalam pengisian pun olinya nanti indikatornya juga objektif gitu, akurat ya. Jadi sesuai dengan level mobil yang harusnya rata gitu. Kalau tanpa jack stand itu mungkin mempercepat waktu lagi ya, karena nggak perlu ganjel-ganjel di ban bagian belakangnya nih. Oke, demikian, semoga berguna ya buat teman-teman, apalagi yang memang masih banyak waktu. Ini sangat mudah sekali proses penggantian oli mesin. Oh ya, satu lagi itu adalah yang paling penting, itu kunci pembuka filter ya. Yang seharusnya memang pakai tangan aja cukup, tapi nggak tahu ini saya temukan ini keras banget, jadi harus pakai kunci pun tadi agak susah juga ya. Jadi ya itulah yang diperlukan, sederhana aja alat-alatnya, toolsnya. Oke, demikian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat video ini ya. Kayaknya belum afdol kalau kita belum coba test run ya engine-nya nih. Nah, oke, kita coba nyalakan dulu guys. Nah, ini ya engine ini dalam keadaan menyala ya. Nah, seharusnya kalau oil pressure-nya itu sudah mencukupi, nah dia akan hilang. Oke ya, langsung hilang. Jadi
nggak ada apa-apa lagi ya, indikator-indikator yang ada di Pajero ini. Jadi bisa dikatakan bahwa oli yang kita isi sudah tercukupi begitu ya. Kalau ini adalah untuk rem tangan dan ini safety belt. Oke, kita biarkan dulu beberapa saat, sekitar 1 menit atau 2 menit. Kemudian kita cek lagi ketinggian olinya ya. Oke guys, ya jadi inilah ya. Ini lubang pembuangan AC-nya nih. Nah, di sini ya bisa dilihat itu dia. Ini jatuh di covernya ini ya, jatuh di cover. Jadi ini kan AC-nya kalau Pajero ini lumayan dingin ya. Jadi air yang kondensasi yang dihasilkan juga banyak. Jadi pada saat covernya ditutup, air tumpah. Nah, ini dia nih, ini jadinya tuh kok mengelupas cat-catnya dan menjadi karat gitu ya, yang terus menerus. Jadi ini sudah saya lapisi lagi dengan Flinkwood semprot ya. Kita bersihkan, ada yang bisa disikat, ada yang bisa dia pakai scraper aja lah, obeng atau pahat gitu ya. Kita bersihkan sedikit terus kita semprot ulang nih. Ya mudah-mudahan ini bisa melindungi. Nah, terus nanti akan saya modifikasi ya, selang AC ini lebih panjang, pakai selang tambahan terus nanti keluar. Jadi nggak jatuh atau tumpah di ininya guys ya, di mana di cover pelindung bagian bawah nih. Jadi nanti kita panjangin aja selang AC-nya nih ya. Oke, itu aja pekerjaan dari penggantian oli. Akhirnya ketemu juga karat-karat yang mulai muncul di sasis ya, di bagian sasis sebelah kiri di bawah jatuhan air AC. Itu adalah hasil analisa ya, kemungkinan karat dari sanalah. Jadi semoga nanti dengan modifikasi ini bisa mengurangi perkaratan yang ada di sasis. Saya yakin lah kalau misalnya memang seperti ini analisanya di mobil-mobil yang lain pun sama ini ya. Jadi buat perhatian teman-teman aja. Oke, tinggal kita pasang untuk covernya ya. Oke, demikian. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat ya.